Ya, jadi begitu kita dalam prakteknya memulai ibadah itu, yang terlihat kita nyata Allah. Ya. Kemana kita menyelamatkan nyatanya Allah? Kita nggak ada. Yang ada ini adalah kenyataan Allah. Nah, makanya itu dalam hukum puji itu ada 4. Ini harus diingat ini. Puji hamba bagi hamba. Ada 2. Satu orang hamba dengan satu orang. Si fulan itu orangnya baik budi. Orangnya dermawan. Yang kedua, puji itu puji hamba bagi Allah. Bagaimana puji hamba bagi Allah? Ketika dia dapat rezeki, dia bilang alhamdulillah. Yang ketiga, puji Allah bagi hamba. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta, senang, bangga kepada orang yang memperbanyak taubat. Nah, nomor 1, 2, dan 3 ini masih ada 2. Tapi puji yang sesungguhnya adalah puji yang keempat, yakni puji kodim bagi kodim. Artinya apa? Dia sendiri yang memuji dirinya. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau kita sudah sampai pada puncak, kita ini tidak ada. Yang ada hanya Allah. Manusia ini cuma dimuliakan Allah. Ya, kita ini mazhar. Apa makna mazhar itu? Tempat melihat nyatanya Allah. Al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri sifati wa sifati la khairihi. Manusia itu rahasiaku. Makanya ketika penciptaan Adam, apa kata Rasulullah? Wa khalaqa Adam kasurati. Allah menciptakan Adam itu kasurati, seperti raut wajahku. Apa paham di situ? Paham di hadis itu tadi, aku ciptakan, kata Allah, Adam seperti diriku, artinya manusia inilah tempat memandang Allah. Nah, cuma jangan mengaku jadi Allah. Tidak boleh. Jadi kita mengkaji di hadis lain dikatakan itu man talabal waliyyu li khairin nafsi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa mencari Tuhan di luar diri, maka dia adalah orang yang amat tersesat. Allah tidak di luar diri, maka di dalam diri ada diri, ya. Di dalam diri ada namanya sir, dan sir itu adalah aku. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat kita pahami, ya, agar jangan salah mengelamatkan diri, pandanglah diri sebenar-benar diri. Di dalam beribadah, di luar ibadah. Dan ini adalah satu hal yang wajib, ya. Yang wajib, Pak. Begitu kita terbangun, ya, maka kita nyatakanlah Allah itu nyata. Dan itulah terus menerus yang kita lakukan. Jadi bukan hanya dalam sholat aja kita menyaksikan, tidak.
Kenapa? Sempurna nyatanya Allah itu pada diri kita. Sekali lagi, oleh karenanya lah kita harus betul-betul mengalamatkan amal ibadah itu, ya, dalam artian yang beribadah itu bukan diri zahir, tapi diri batin. Itulah yang ditiupkan Allah ketika penciptaan Adam. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fi min ruh. Ditiupkan. Yang mendengar ini dia, yang melihat ini dia, yang berkalam ini dia, yang mengetahui ini dia. Nah, maka segera kita bertabadil, mengganti etikot kita. Jangan lagi kitanya yang beribadah, kitanya yang sholat, kitanya yang berzikir. Ya, kita kan sudah memahami man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, diri kita nggak ada. Ketika nggak ada, yang ada ini siapa? Inilah kenyataan Allah Ta'ala di diri. Jadi kalau ini nyatanya, maka senantiasalah nyata itu dipertahankan. Ya, memang ini bentuk manusia memang begini. Bentuk manusia memang begini. Tapi manusia itu, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tajallinya Allah. Apa makna tajalli Allah itu? Ya, tempat memandang keberadaan Allah. Maka sesungguhnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, lihatlah diri batin itulah yang beribadah. Maka inilah yang tepat dan yang cocok ketika ini dikaitkan dalam konteks sholat. Ya, kalau masih ada juga itu di jemaah ini, cepatlah hilangkan itu. Bukan ada yang kita sembah, lantas kita yang menyembah. Ya, inilah yang sholat yang tidak membawa apa-apa. Kalau dikatakan Allah as-salatu tahna anil fahsya'i wal munkar, sholat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau kenyataannya orang sholat masih ada yang menyembah, ada yang disembah, justru dia adalah pelaku kemungkaran itu. Tapi maknai, pahami, sholat yang sesungguhnya itu adalah aqimis sholat li zikri. Ya, dirikan kamu. Siapa yang bisa berdiri? Kita lemah. Aqimis sholat li zikri, dirikan kamu sholat li zikri, untuk mengingat aku. Kemana dialamatkan ingatan itu kalau bukan kepada diri yang ditajallikan Allah pada diri kita? Maka jangan pernah keluar dari makna yang itu. Salat itu untuk mengingat aku, apanya yang diingat. Maka bagi orang yang tidak makrifat kepada Allah, maka dia tidak akan pernah mengalamatkan salatnya itu kepada diri batin itu, kepada diri yang sebenar-benar diri itu. Ya. Makanya saya sering mengatakan kepada kita bersama, ya, kalaupun kita harus meninggalkan dunia yang fana ini untuk berpindah, berhijrah ke alam kubur sana, ke alam barzah, kita mohon kepada Allah, ya, sempurnakan makrifat kita dulu kepada Allah. Karena Allah sudah bilang, wa man kana haji a'ma fa wal akhiratu a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang tak mengenal aku di dunia, maka
dia pun tak akan mengenal aku di akhirat. Wa adallu sabila, dan itu orang adalah orang yang tersesat. Di mana mungkin jemaah kita bisa sampai pada tujuan itu yang tidak kita kenal. Maka oleh karena itu jangan salah mengalamatkan ibadah, jangan salah i'tiqad di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dudukkan itu benar-benar, dudukkan itu baik-baik, ya, supaya kita jangan jadi orang yang merugi di dalam beribadah kepada Allah. Kita bisa saja digelar Allah orang abid, orang yang rajin beribadah, ya, tetapi dia tidak dapat dikatakan orang yang abid, orang yang rajin beribadah, orang yang terus-menerus sholat berjemaah, baik, tetapi dia tidak dikatakan beribadah ketika masih mengaku egonya, keakuannya di dalam beribadah, tapi diri batin itu. Ya, di sanalah nanti ada puncak kenikmatan di dalam beribadah. Kita selama ini sholat bisa ngawur. Ya, kenapa? Karena tidak tahu kita mana benda yang harus kita ingat di dalam bersolat itu. Makanya kita ini, ya, semua orang terkadang bercita-cita, bahkan banyak bertanya bagaimana sholat khusyuk. Di mana bisa khusyuk bagi orang yang tidak makrifat kepada Allah, tak makrifat kepada diri. Ya. Jadi untuk makrifat kepada Allah itu dengan makrifat kepada diri. Diri kita nggak ada, yang ada ini Dia, apalagi selesai. Ini keberadaan Dia. Tapi kenapa kita juga tidak duduk di situ? Apa persoalannya? Kita nggak duduk-duduk di situ. Baru kita udah paham. Itu tadi, kita ini masih terjebak oleh bentuk dan rupa. Kenapa pandangan kita masih kepada diri zahir? Diri batin itu yang dilihat, yang mengetahui itu Dia, yang berkehendak itu Dia. Nah, makanya dalam bahasa hafalannya apa? Kuasa kamu itu, kata Allah, itu kudratku, itu aku itu, kata Allah. Kan jelas itu. Kau lemah, kata Tuhan. Yang berkuasa itu kudratku, itu aku. Yang berkehendak itu iradatku, itu aku juga, kata Allah. Karena kau nggak punya kehendak. Mengetahui itu sifat alimku, itu pun aku. Kau bodoh, kata Tuhan. Hidupmu itu sifat hayatku, itu aku. Yang mendengar, yang melihat itu, yang berkata itu aku. Yang maha dimuliakan oleh Allah. Mungkin ada pertanyaan, itu kan sifat. Sifat itu adalah kenyataan zat. Karena zat tidak bisa kita temukan. Tapi yang namanya sifat tidak pernah bercerai dengan zat. Di mana mungkin garam berpisah dengan asin, gula dengan manis. Maka sifat itu adalah mensifati, ya, mensifati daripada zat itu. Maka dapatlah dikatakan sifat itulah keberadaan zat. Maka sesungguhnya kita ini liqa Rabbi. Sebenarnya kalau kita paham, kita sudah ketemu dengan Dia. Ya, teruslah bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam memahami itu, ya, bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya.
Sekali lagi, kita ingat Allah bukan berdasarkan jam. Kalau berdasarkan jam 12, jam 4, jam 6, berdasarkan waktu, itu kita nggak benar. Kalau kita dalam sholat aja ingat Allah, katakanlah satu kali sholat 1 jam baru 5 jam, ya kan 19 jam lagi dari 24 jam, di mana kita? Ini yang selama ini sulit kita memahami, bagaimana mengingat Allah mesti 24 jam. Kalau kita mana mungkin. Tapi keberadaan diri kita yang batin itu senantiasa kan? Kan senantiasa dia kan? Karena tuan-tuan merasa diri adalah tak bisa kita mengingat Allah 24 jam. Tapi kalau diri kita nggak ada, yang ada ini dia. Dalam bahasa sederhananya yang harus dipahami, dia mengingat dia. Kapan dia lupa? Dan hanya dialah yang bisa ingat kepada dia. La yazkurullah illallah. Tidak ada yang bisa ingat kepada Allah terkecuali Allah itu sendiri. Kalau kita mau buka-bukaan, diri batin kita itu Allah. Diri batin kita itu Allah. Nah itu dia. Itu kita buka itu. Ya. Jadi kalau diri batin kita itu adalah Allah, zahiru Rabbi batinul abdi, yang mengatakan ini Rasul. Nyatanya Allah itu pada batin hamba. Kalau begitu diri batin kita adalah Allah. Dialah yang beribadah dan seterusnya. Nah, jadi jangan lagi lihat yang inilah, ya. Lihat ke dalam, ya. Lihat terus di kedalaman diri. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nauzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma anzil lana ilma wa hikma wa nura wa hidayah wa barakatuh wa salama ya mujibas sa'ilin ya munjilal munjilin ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.